apakah kalian tahu bahwa pada tahun 2060 kita akan kembali ke zaman purba seperti ini? Ya, dunia akan kembali menjadi gelap gulita dan ini semua terjadi karena kita boros listrik. Saat ini di Indonesia, pemborosan energi listrik menjadi suatu masalah yang sulit sekali dihilangkan. Padahal, penggunaan listrik secara tidak efektif dan efisien dapat menjadi suatu masalah yang dapat memuncakkan peradaban dunia, yaitu krisis energi listrik. Apabila kita mengalami krisis energi listrik, dampaknya akan membahayakan loh. Kita, para remaja, dan generasi selanjutnya menjadi sasaran empuk dari mengerikannya krisis energi listrik. Bukannya yang terdampak itu cuma pemerintah dan para pemilik perusahaan? Enggak dong, mari kita lihat dengan sesama. Saat kita melakukan pemborosan listrik seperti menyalakan AC selama berjam-jam, tentunya kita akan menghasilkan gas CFC yang akan merusak lapisan ozon kita. Hal ini akan memperparah adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini perlahan tapi pasti akan membawa kita pada kehancuran karena adanya perubahan iklimnya. Nah, betul banget. Dan apabila terjadi perubahan iklim, maka yang terjadi adalah kehidupan kita akan kacau. Wabah penyakit merajalela, kekeringan terjadi di mana-mana, dan kebakaran hutan. Bahkan rumah yang kita tinggali sekarang dapat tenggelam karena es di kutub yang mencair. Nah, sangat tidak berkelanjutan kan? Selain itu, dengan kita menggunakan listrik secara berlebihan, ketersediaan dan akses listrik di masa depan akan semakin terbatas. Pada akhirnya, generasi kita di masa depan dan generasi selanjutnya tidak dapat merasakan kehidupan yang layak seperti kita pada saat ini, yang memiliki banyak teknologi canggih dan berbagai fasilitas yang dapat memudahkan kehidupan kita. Pada akhirnya, kita bisa mengatakan bahwa manusia yang menggunakan listrik secara tidak bijak dan merugikan, menghambat, dan menyengsarakan kehidupan manusia di masa depan. Krisis listrik dan energi bisa terjadi karena untuk memproduksi listrik kita membutuhkan jumlah batubara yang sangat besar. Pada Februari 2022 saja, PLN mengkonfirmasi bahwa manajemen penggunaan listrik yang kurang baik dari masyarakat yang mencapai 255,1 terawatt membuat Indonesia membutuhkan kurang lebih 125 juta ton batubara hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga lebih nyaman. Statement bahwa Indonesia adalah negeri yang boros listrik juga telah disampaikan oleh Kementerian SDM. Menurut data Kementerian SDM, sebenarnya Indonesia dapat melakukan penghematan listrik di berbagai sektor, terutama di sektor rumah tangga, mulai dari 10% sampai 35% dari penggunaan listrik saat ini. Bahkan, angka tersebut dikatakan setara dengan pembangunan PLTU berkapasitas 900 MW. Sepertinya topik ini sudah tidak relevan lagi dan tidak memberikan dampak bagi kehidupan kita pada saat ini. Bukankah pemerintah pada saat ini sedang mengembangkan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan? Eits, siapa bilang? Mirisnya, 95% kebutuhan energi nasional pada saat ini masih dipenuhi oleh energi fosil. Dapat dikatakan EBT hanya menjadi alternatif saja karena belum dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah karena biayanya yang sangat mahal. Lagi pula, meskipun EBT dapat menjadi solusi di masa depan, bukankah kegiatan tidak berkelanjutan kita pada saat ini harus dihilangkan? Ya, berarti ke depannya kita tidak bisa seperti ini lagi ya. Betul, gaya hidup tidak berkelanjutan seperti itu harus kita hilangkan sesegera mungkin, karena dampaknya akan mempengaruhi kehidupan kita pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, jadi kita tahu nih kalau misalkan kita butuh banget yang namanya listrik, apalagi untuk menggunakan HP, komputer, dan komputer namanya listrik kan. Nah, kalau misalkan di situ terhambat, maka kita dapat menggunakan semuanya, makanya kita terhambat dan membuat kita kesulitan atau yang biasa kita sebut juga sebagai ribet. Iya juga ya, ingin mengerjakan sesuatu menggunakan laptop juga menjadi sulit. Ingin mengisi daya smartphone itu menjadi sulit. Ingin mencuci pakaian itu juga sulit. Semuanya berubah menjadi manual. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda saat ini? Nah,
Sebagai Gen Z, kontribusi yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan alat elektronik dan memanfaatkan listrik dengan prinsip gaya hidup yang berkelanjutan. Atau artinya, dengan tidak boros dalam menggunakan listrik. Sebagai contoh, lebih baik apabila kita menggunakan LED sebagai ganti dengan lampu pijar. Ya, betul sekali. Selain itu, etika dalam menggunakan energi listrik juga diperlukan loh. Tahu diri, tahu tempat, dan tahu waktu. Tahu diri artinya kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita saja. Tahu tempat artinya kita tahu di mana kita perlu menggunakan listrik. Dan tahu waktu artinya kita paham kapan kita perlu menggunakan listrik dan membatasi penggunaan listrik. Dan kita juga bisa loh menghemat energi listrik dengan cara mengerjakan segala sesuatu dengan manual. Nah, salah satu contohnya adalah mencuci pakaian secara manual. Nah, dengan kita melakukan hal yang ini, kita bisa menghemat penggunaan energi listrik. Ya, hitung-hitung kita bisa tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar kita bisa terhindar dari penyakit hipokinetik atau alias penyakit bagi orang mager. Kita juga bisa mendukung gerakan pemerintah ini untuk memaksimalkan penggunaan EBT, sehingga di masa depan kita bisa menggunakan EBT dan bisa menjadikannya sebagai sumber energi utama bagi kita. Oleh karena itu, yuk mari kita menyelamatkan bumi kita dan membangun kehidupan yang berkelanjutan dengan cara mengimplementasikan hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari kita mulai dari sekarang. Nah, kalau kalian, apa yang dapat kalian lakukan untuk menghemat energi listrik dan menyelamatkan bumi kita dari krisis energi? Kami